Justitiae no es negonda non different. Keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dewan juri yang terhormat dan terpelajar, rekan berpikir kami yang saya banggakan. Perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lulu Atul Halidah sebagai pembicara pertama dan closing statement. Rekan saya Siti Aminah sebagai pembicara kedua dan berperan sebagai tim pro. Rekan saya Mifidayani sebagai pembicara ketiga dan berperan sebagai tim kontra. Sebelum kami menjabarkan lebih lanjut mengenai mosi perdebatan kali ini, yakni pembentukan lembaga eksaminasi pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, tentunya kita harus mengetahui pengertian dari eksaminasi itu tersendiri. Eksaminasi merupakan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat umum, bukan kalangan hakim terhadap putusan pengadilan. Eksaminasi ini sering disebut sebagai legal annotation, yang berarti pemberian catatan-catatan hukum terhadap putusan pengadilan. Mengapa pentingnya melakukan eksaminasi? Karena eksaminasi merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dengan mengakomodir asas demokrasi, mendorong peran serta masyarakat untuk mewujudkan pengadilan yang bersih dan berwibawa, dan hingga perlu adanya kontrol dari masyarakat, khususnya para ahli akademisi dan para ahli profesional di bidangnya. Peradilan tata usaha negara ini memiliki dua peranan penting, yakni peran formil dan peran yuridis material. Peran formil peradilan tata usaha negara yakni untuk melindungi hak individu masyarakat terhadap tindakan kesewenang-wenangan pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya surat keputusan. Sedangkan peran yuridis material yakni untuk menegakkan hukum administrasi negara sehingga dapat menjaga kewibawaan pejabat tata usaha negara dan menjaga stabilitas negara. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Latar belakang munculnya keinginan untuk membentuk lembaga eksaminasi tidak terlepas dari banyaknya putusan hakim yang kontroversial, berdampak sosial tinggi, adanya indikasi justisia korup, dan terakhir yakni penyimpangan terhadap substansi hukum. Sebenarnya lembaga eksaminasi ini bukan merupakan suatu hal yang baru, karena sejak tahun 1967 Mahkamah Agung sendiri sudah menginstruksikan untuk melakukan pengujian terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Sema nomor 1 tahun 1967 merupakan dasar hukum keberadaan lembaga eksaminasi pada saat itu, hanya mengatur secara sumir, tidak ada pengaturan tentang tujuan mengenai pelaksanaan eksaminasi. Sekian dan terima kasih. Fakta san potentiora verbis, perbuatan atau fakta lebih kuat dari kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dewan juri yang terhormat, di sini saya memiliki standing position bahwasannya saya sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini berkaitan dengan pembentukan lembaga eksaminasi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dewan juri yang terhormat, pengadilan merupakan benteng terakhir keadilan, di mana dua buah syaratnya adalah pengadilan yang bebas atau independen court dengan hakim yang tidak berpihak atau imparsial judge. Profesor Sajipto Raharjo dalam artikel yang berjudul Hukum Progresif mengungkapkan mengenai konsep dan cara berhukum non-linear. Eksaminasi publik sebagai bagian partisipasi masyarakat terhadap hukum. Artinya, peran serta masyarakat menjadi sangat penting sebagai kekuatan demokrasi dalam negara hukum. Diperlukannya jaminan berupa netralitas dan independensi hakim sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Maka, pembentukan lembaga eksaminasi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi sangat penting sebagai bentuk review putusan hakim, memberikan ruang partisipasi publik terhadap masyarakat, serta menjaga eksistensi, marwah, dan objektivitas Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memberikan keadilan bagi masyarakat, sehingga terhindar dari kesewenang-wenangan pejabat negara. Interupsi saudariku. Bahkan saudariku, Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya eksaminasi ini telah berjalan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang telah ada, dan ada lembaga komisi yudisial yang mengawasi hakim. Lalu, untuk apa lagi adanya pembentukan lembaga eksaminasi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara? Baik, terima kasih saudariku. Komisi yudisial berwenang mengawasi perilaku hakim, bukan produk putusan hakim. Saat ini, kajian ilmiah terhadap produk putusan Pengadilan Tata Usaha Negara jarang sekali dilakukan, di mana eksaminasi hanya dilakukan terhadap produk putusan yang dianggap kontroversial di masyarakat. Padahal, dengan melihat bobot persoalannya dan dengan mempertimbangkan lemahnya internal kontrol yang mengakibatkan kredibilitas putusan
Dewan Juri yang terhormat melanjutkan bangunan argumentasi bahwa kekuasaan kehakiman dapat dikatakan menempati posisi strategis dalam negara hukum. Sebagaimana diamanahkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum atau restat, bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka atau nastat. ICW menyampaikan bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 terdapat 20 hakim yang mengalami kasus tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan tidak adanya lembaga yang secara eksplisit melakukan kontrol terhadap putusan pengadilan tata usaha negara. Bahkan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1967 tidak mengatur mengenai eksaminasi di lembaga pengadilan tata usaha negara. Maka dari itu, perlu dibentuk lembaga eksaminasi putusan pengadilan tata usaha negara dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa, sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Cara kelembagaan, hakim merupakan pejabat tata usaha negara yang memiliki nilai profesional yang tinggi, dengan produk putusan yang juga memiliki kualitas nilai profesional yang tinggi. Oleh karena itu, sudah seharusnya eksaminasi dilakukan oleh orang-orang profesional di bidangnya, mengingat fungsi sosial kontrol bukanlah hal yang mudah jika dilakukan oleh masyarakat awam terhadap lembaga peradilan. Dengan begitu, pemerintah dapat mengklasifikasikan orang-orang yang profesional untuk dapat melakukan eksaminasi terhadap putusan pengadilan tata usaha negara, seperti kaum akademisi ataupun praktisi yang telah memiliki kinerja serta pengalaman yang baik di bidang profesional hukum. Secara sosiologis, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penilaian yang dilakukan oleh orang-orang atau lembaga yang memiliki kepentingan yang menjadikan hukum sebagai alat politik di masyarakat. Sehingga ketika terjadi eksaminasi, lembaga eksaminasi dapat menentukan mana yang layak dieksaminasi dan mana yang tidak layak dieksaminasi. Pembentukan lembaga eksaminasi putusan pengadilan tata usaha negara menjadi sangat penting sebagai bentuk keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat dalam satu penilaian yang ideal, bukan penilaian yang memang dilatar belakangi atas kepentingan belaka. Sekian dan terima kasih. Ignorantia exusatur non iuris et faxi. Ketidaktahuan akan fakta-fakta dapat dimaafkan, tetapi tidak demikian halnya ketidaktahuan akan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dewan Juri yang terhormat, saya menyatakan standing position kontra pada musim perdebatan kita kali ini, yaitu tentang pembentukan lembaga eksaminasi terhadap putusan pengadilan tata usaha negara. Yang mana standing position saya didasarkan pada beberapa argumentasi yang akan saya sampaikan secara jelas dan komprehensif. Sebelum kita memasuki bangunan argumentasi saya, izinkanlah saya untuk menanggapi argumentasi dari Tim Pro yang menyatakan bahwasanya SEMA nomor 1 tahun 1967 tidak mengatur mengenai eksaminasi putusan pengadilan tata usaha negara. Perlu Tim Pro dan kita ketahui bersama bahwasanya pengadilan tata usaha negara didirikan setelah terbitnya SEMA nomor 1 tahun 1967, yakni pada tahun 1986. Oleh karenanya, Mahkamah Agung perlu mengeluarkan surat edaran terbaru yang mengatur mengenai eksaminasi putusan pengadilan tata usaha negara. Marilah kita bersama-sama memasuki bangunan argumentasi saya. Ketua Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi Provinsi Jambi Muhammad Faris menyatakan bahwasanya eksaminasi adalah suatu bentuk pengawasan di lingkungan peradilan. Pengawasan terhadap pengadilan tata usaha negara diperlukan untuk menjaga eksistensi objektivitas putusan hakim. Diperlukannya pengawasan terhadap hakim agar keputusan yang dikeluarkan tidak menciderai rasa keadilan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada. Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 menyatakan bahwasanya Indonesia menganut paham demokrasi. Hal ini tercermin dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwasanya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar telah mengamanahkan kepada Mahkamah Agung sebagaimana yang telah termaktub dalam pasal 24 ayat 2 UUD 1945 dan kepada Komisi Yudisial sebagaimana yang telah termaktub dalam pasal 24B ayat 1 UUD 1945. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa sebelum adanya wacana pembentukan lembaga eksaminasi putusan pengadilan tata usaha negara, eksaminasi ini telah berjalan. Guru Besar Universitas Parahyangan Johannes Gunawan mendorong Komisi Yudisial tetap melaksanakan eksaminasi terhadap putusan hakim yang harus dilaksanakan secara intensif
berbagai fakultas hukum di Indonesia. Hal inilah yang menunjukkan bahwa tidak diperlukan adanya pembentukan lembaga eksaminasi putusan pengadilan tata usaha negara karena hal ini telah diatur secara eksplisit pada perundang-undangan yang telah ada, yakni pada pasal 13A ayat 1 dan pasal 13A ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang telah mengatur bahwa adanya pengawasan terhadap hakim pengadilan tata usaha negara oleh Mahkamah Agung secara internal dan oleh Komisi Yudisial secara eksternal. Interupsi saudariku, Silahkan saudariku. dengan tetap melaksanakan eksaminasi di Mahkamah Agung, maka hal itu dapat menghilangkan asas demokrasi yang ada. Menyerap aspirasi masyarakat bukan berarti harus membentuk lembaga baru, tetapi bagaimana pemerintah memberikan sarana pintu masuk untuk memberikan peran serta masyarakat. Pemerintah juga harus mampu mengefektifkan dan mengefisiensikan lembaga-lembaga yang telah ada yang berwenang dalam melaksanakan eksaminasi. Hal ini agar sejalan dengan teori utilitas yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang menyebutkan bahwasanya tujuan hukum adalah untuk kemanfaatan. Kemudian, selain Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, undang-undang pun memberikan amanat kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk melaksanakan tugas kontrolingnya terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyebabkan pejabat tata usaha negara tidak melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini telah tertuang pada pasal 116 ayat 6 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, yang mana mengatur bahwasanya DPR juga berwenang untuk melakukan eksaminasi terhadap putusan pengadilan tata usaha negara. Hal inilah yang benar-benar mendasari tidak diperlukan adanya pembentukan lembaga eksaminasi putusan pengadilan tata usaha negara, karena hal demikian hanya akan membuang-buang waktu dan anggaran secara sia-sia, karena sejatinya telah ada lembaga yang berwenang untuk melaksanakan eksaminasi dan menindaklanjuti hasil eksaminasi. Dengan adanya lembaga baru yang mempunyai materi muatan yang sama hanya akan menimbulkan tumpang tindih tugas dan wewenang antar lembaga. Oleh karenanya, saya tetap menyatakan standing position kontra pada mosi perdebatan kita kali ini. Sekian, terima kasih. Nampaknya kita sudah pada penghujung perdebatan dan saya akan menyampaikan closing statement bahwa eksaminasi publik pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan kajian terhadap kualitas putusan hakim sebagai upaya untuk sarana demokrasi masyarakat agar dapat menilai produk pengadilan. Mengingat pentingnya objektivitas dan independensi hakim dalam memutus suatu perkara, maka lembaga eksaminasi ini menjadi sangat penting sebagai bentuk review putusan hakim dan memberikan ruang partisipasi publik dalam menjaga eksistensi marwah Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat terhadap tindak sewenang-wenangan pejabat negara. Bahwasanya lembaga eksaminasi ini sebagai wujud terbentuknya keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat yang dirugikan akibat hasil putusan pengadilan agar dapat dijadikan acuan untuk putusan-putusan hakim yang akan mendatang. Namun jika tidak memungkinkan untuk membentuk lembaga eksaminasi, maka perlu adanya penguatan terhadap Mahkamah Agung dalam konteks eksaminasi secara internal dengan memperkuat tupoksi yang ada pada badan Mahkamah Agung dengan berkoordinasi dengan Komisi Yudisial untuk pengawasan lebih spesifiknya lagi yakni pada Badan Penelitian dan Pengembangan Diklat Hukum. Dan Mahkamah Agung RI berkolaborasi dengan Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia dan para ahli yang berkompeten di bidangnya. Selain itu, perlu adanya pembaharuan hukum terkait SEMA nomor 1 tahun 1967 tentang mekanisme pelaksanaan eksaminasi pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara agar benar-benar dapat memuat rasa keadilan. Sekian dan terima kasih. Shalom Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.